Ya, selamat sore kepada kawan-kawan Mas Mansur Channel yang saya banggakan tentunya. Sore ini saya berada di Museum Brawijaya di Kota Malang, salah satu pusat revolusi Indonesia tahun 1945, yang mana kota ini juga pernah nantinya dibumi hanguskan oleh para tentara Republik Indonesia atau TNI di masa sekarang dalam rangka melawan penyerangan tentara Belanda dalam agresi militer Belanda yang pertama tentunya. Nah, saudara-saudara, dalam masa itu yang mempertahankan Kota Malang adalah Divisi 7 Untung Suropati, sebuah kesatuan besar yang saat itu adalah divisi membawai Karsidenan Malang Besuki yang berpusat di Malang, yang mana pada tahun 47 itu sebagai sebuah ibu kota daripada Provinsi Jawa Timur. Nah, hari ini kita juga ingin melihat persenjataan yang dipakai oleh para pasukan terutama yang ada di Divisi 7 Untung Suropati. Nah, perlu diketahui bahwa pasukan Divisi 7 Untung Suropati yang mana di bawah komando panglimanya Mayor Jenderal Imam Sujai ini mempunyai persenjataan yang paling lengkap dalam kesatuan divisi TKR pada saat itu. Nah, salah satunya ini adalah salah satu senjata anti serangan udara yang disebut batrai ya. Batrai itu adalah untuk menembak pesawat-pesawat udara Belanda atau sekutu yang saat itu menyerang Kota Malang. Perlu diketahui bahwa ini adalah senjata yang berhasil direbut dari tangan tentara Jepang yang kebetulan pada bulan September pada saat masih BKR banyak direbut oleh BKR Malang yang kemudian menjadi Divisi 7 Untung Suropati. Nah, senjata-senjata ini yang salah satunya adalah baterai anti pesawat udara ini adanya di Divisi 7 Untung Suropati ada 2 batalion. Satu ada di Kota Malang dan satunya ada di Kota Bondowoso. Nah, ini adalah satu hal yang paling istimewa karena saat itu di Divisi Tentara Keamanan Rakyat, Divisi Tentara Republik Indonesia yang kemudian menjadi TNI, itu tidak ada yang namanya baterai anti serangan udara. Nah, ini bentuknya sangat besar. Nah, saat itu adalah salah seorang penembak jitu namanya Pak Sumo Tembak yang juga pernah berhasil menembak salah satu pesawat daripada pasukan Belanda yang menyerang Kota Malang. Nah, bisa kita lihat bentuknya saudara-saudara, sangat luar biasa, moncongnya masih agak besar. Ini senjata-senjata yang dipakai oleh Divisi 7 Untung Suropati. Ntar kita lihat juga meriam atau tank-tank dan mitralyur-mitralyur yang ada. Monggo kita lihat sedikit-sedikit. Ya, ini bisa kita lihat, ini dua ini ada di samping kiri dan kanan, ini adalah mitralyur atau senjata untuk menembak, senjata yang banyak mengeluarkan peluru yang bisa direbut oleh Divisi 7 Untung Suropati dari tangan senjata Jepang, dari tangan pasukan Jepang Katagiri Butai atau Batalion Katagiri yang ada di Kota Malang. Dan ini juga bisa dilihat adalah tank yang tanknya agak kecil, ukurannya sekitar 2 meter atau 3 meter. Ukuran daripada tank ini adalah tank Jepang yang mana mungkin isinya 1 atau 2 orang, di mana yang tank ini kelebihannya adalah kelincahannya, namun peralatannya, senjatanya kurang begitu besar. Jadi tank ini bergerak dengan lincah, yang mana ini adalah menjadi senjata atau tank kebanggaan daripada Divisi 7 Untung Suropati. Bisa kita lihat bentuknya, ada beberapa roda, ada 3 roda, yang mana tank ini bergerak lincah karena Jepang saat itu juga meniru tank-tank yang diproduksi oleh tentara Jerman ya dalam perang Blitzkrieg ya.
perang kilat, yang mana tanknya atau pansernya mampu berjalan dengan gesit. Seperti itu. Tank-tank ini nanti akan menghadapi tank-tank Belanda yang mana nanti kita akan lihat sangat besar. Ini contoh peralatan yang bisa kita lihat, kita bandingkan persenjataan Divisi 7 Untung Suropati yang mana saat itu terlengkap di tubuh Tentara Republik Indonesia atau TNI melawan peralatan tank Belanda yang begitu luar biasa, karena peralatan saat itu mereka datangkan dengan sangat modern dan besar-besaran. Monggo kita lihat juga. Saudara-saudara, ini kita ada di depan Amtrak, adalah satu tank tempur Belanda yang saat itu tanggal 31 Juli 1947 menyerang Kota Malang. Tadi kalau kita lihat ada tank daripada peralatan Divisi 7 Untung Suropati yang merupakan warisan daripada tentara Jepang yang panjangnya kira-kira 3 meter, lebarnya 2 meter. Tapi kalau ini kita bisa lihat, ini ada panjangnya sekitar 6-7 meter, lebarnya bisa 4 meter, tingginya ada 3 meter. Dan kalau tanknya Jepang atau Divisi 7 Untung Suropati mampu mengangkut 2 orang, kalau di sini bisa 10 sampai 15 orang. Nah, ini perbedaan peralatan tempur Belanda yang memang mendatangkan khusus dari sekutu-sekutunya yang ada di Eropa maupun di Amerika. Oleh karena itu, melihat peralatan yang jauh dan timpang ini, Panglima Divisi 7 Untung Suropati, Mayor Jenderal Imam Sujai, kemudian melakukan yang namanya taktik perang gerilya dengan mengundurkan sebagian besar pasukannya ke Malang Selatan, yaitu tepatnya di Lebak Roto, di Dampit dan sekitarnya. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini peralatan tank yang begitu canggih yang tidak mungkin bisa dilawan dengan berhadap-hadapan, sehingga taktik ini mesti dijalankan, bumi hangus mesti dilakukan oleh para pasukan Divisi 7 Untung Suropati, sehingga ketika pasukan Belanda masuk Kota Malang 31 Juli 1947, suasana kota sudah porak-poranda, fasilitas publik sudah tercerai-berai dan terbakar hangus. Dan ini nanti bisa dilihat di video-video juga yang beraksi untuk menundukkan Kota Malang. Sedangkan para pasukan pejuang kita dari Divisi 7 Untung Suropati maupun Laskar-Laskar Rakyat sudah mengundurkan diri jauh keluar Kota Malang. Dan saat itulah sebenarnya sebagai satu dasar dan kepeloporan perang gerilya yang dikomandoi oleh Mayor Jenderal Imam Sujai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, saudara-saudara. Agak tinggi juga ini diletakkannya, luar biasa. Mungkin kita akan lihat dalam gambar-gambar selanjutnya. Paling tidak itu perbandingan daripada perang dalam agresi militer Belanda yang pertama. Terima kasih kepada kawan-kawan. Nanti kita akan lihat dalam edisi-edisi yang berikutnya. Salam juang untuk Hari Pahlawan Merdeka.